Selamat pagi, Prof. Punya kartu identitas dan sertifikat keahlian? Silakan bawa berban. Profesor Dr. Alaninda SHMH, betul? Baik, berikutnya saya panggil saudara sebagai ahli. Bisa? Bisa. Saudari ahli berdomisili mana? Perumahan Matra Indah Blok A nomor 16 yang Pramuka 40. Pekerjaan? Sebagai guru besar dosen Universitas Santoso. Apakah ahli mengenal terdakwa? Tidak. Baik, sebelum ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara wajib disumpah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat 3. Saudara bersedia? Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia. Ya, silakan. Sebelumnya ahli kami berpesan agar tidak disumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan ini. Lagi pula, menurut ahli bahwa keterangan yang ingin disampaikan hari ini sifatnya hanya memperjelas apa yang terdapat dalam BAP, di mana ia telah disumpah. Keberatan Majelis Hakim yang mulia. Ya, silakan. Menurut Muhammad Yahya Harahap bahwa keterangan saksi dapat dijadikan di persidangan ialah keterangan saksi yang telah disumpah terlebih dahulu. Izin majelis. Saudara penuntut umum, saya tegaskan bahwa saksi saya di sini tidak keberatan untuk disumpah. Akan tetapi, saksi kami di sini meminta agar disumpah setelah memberikan keterangannya. Lagi pula hal ini dibenarkan menurut pasal 160 KUHP dengan izin dari majelis hakim. Keberatan Majelis Hakim yang mulia. Baik, cukup ya. Jadi, penasihat hukum, majelis hakim menganggap hal tersebut perlu dilakukan. Bagaimanapun, setiap keterangan haruslah dibarengi dengan sumpah terkait keterangan yang disampaikan dalam tahapan pemeriksaan. Biarkanlah hakim yang menggali fakta dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Jadi ahli yang saudara hadirkan hari ini tetap disumpah. Bisa ya? Baik, ahli silakan berdiri dan maju ke depan. Juru sumpah silakan. Baik, saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Juru sumpah silakan. Silakan saudara ahli maju ke kursi pemeriksaan. Baik, silahkan kepada penuntut umum untuk terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bisa Anda jelaskan ruang lingkup keahlian saudara? Apakah hanya hukum pidana saja ataukah mencakup hukum acara pidana? Persyaratan kami di Universitas Santoso untuk menjadi guru besar hukum pidana itu kita harus menguasai dua hukum. Yang pertama hukum pidana material dan hukum pidana formil. Artinya baik substansi hukum pidana dan hukum acara pidana itu kita harus kuasai sebagai persyaratan untuk menjadi guru besar hukum pidana. Baik, terkait keahlian Anda ini, apakah Anda ada buku ilmiah atau publikasi yang pernah ahli buat atau terbitkan? Kebetulan majelis yang mulia, saya menulis beberapa buku. Namun secara spesifikasi dalam keahlian saya membuat yang membahas mengenai prinsip-prinsip hukum pidana dan juga buku terkait pembuktian, dan ada juga beberapa buku lain. Sebelumnya Anda telah diperiksa dan menjelaskan di BAP. Apakah Anda tetap pada keterangan itu? Begini, ketika saya diperiksa dalam tahap penyidikan, kalau tidak salah ingat itu ada 170 halaman. Ada 170 halaman.
Tapi sebetulnya inti dari BAP itu terdapat 3 pertanyaan di situ. Di nomor 10 dan di nomor 12, 13. Itu yang pertama saya katakan. Lalu yang kedua saya katakan, memang saya meminta untuk tidak disumpah. Kenapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan, ketika kita ditanya dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus. Sehingga jawaban kita hanya sebatas bukti yang disodorkan oleh penyidik. Baik saudara ahli, langsung saja saya bertanya terkait pidana material. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana? Pada hakikatnya, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, tentunya. Ataukah suatu perbuatan yang diperintahkan namun disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Baik, terkait perbuatan pidana pembunuhan, bisa saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan pembunuhan? Yang mulia, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembunuhan itu berasal dari kata dasar bunuh yang mendapatkan awalan P dan akhiran A, yang mengandung makna mematikan. Dalam peristiwa pembunuhan, minimal ada 2 orang yang terlibat. Yang pertama, dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa, disebut sebagai pembunuh atau pelaku. Sedangkan yang kedua, orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya, itu disebut sebagai pihak terbunuh atau sebagai korban. Baik, menurut ahli, bagaimana pengertian pembunuhan berencana dalam perspektif yuridis? Pada dasarnya, pengertian dari segi yuridis hukum sampai sekarang belum ada, kecuali oleh kitab undang-undang hukum pidana. Saya sendiri menganggap itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan sebuah batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pembunuhan yang terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Terkait tentang pembunuhan berencana, mungkin saudara ahli bisa menjelaskan unsur-unsur dari pasal 340 KUHP. Dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati ataukah pidana penjara seumur hidup ataukah selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, adapun unsur-unsur dari pasal 340 KUHP, yang pertama, barang siapa, dan yang kedua, dengan sengaja, dan yang ketiga, dengan rencana, dan yang keempat, nyawa orang lain. Terkait dengan perbuatan pidana tadi, apakah juga mencakup apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana? Begini yang mulia, hukum pidana Indonesia itu tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan paham monistis tentunya. Di mana dalam paham dualistis, definisi perbuatan pidana tidak meliputi definisi atau pengertian dari pertanggungjawaban pidana. Kalau seperti itu, apa definisi pertanggungjawaban pidana itu sendiri? Pada hakikatnya, pertanggungjawaban adalah sebuah keadaan yang merujuk pada 3 kemampuan. Kemampuan pertama, si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Dan kemampuan yang kedua, si pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana, maka terbitlah pertanggungjawaban pidana. Bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia? Hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Baik. Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dijatuhi pidana. Masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak sebaliknya. Ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu melakukan perbuatan pidana. Pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana. Apakah pasal 338 tentang pembunuhan dari pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan yang sudah tadi dijelaskan dalam pertanggungjawaban pidananya? Jangankan di pasal 338 yang mulia, di pasal 340 saja sama sekali tidak membutuhkan motif. Dan saya ulangi dan saya tegaskan, jangankan di pasal 338, di pasal 340 saja sama sekali tidak membutuhkan motif.
Kata-kata berencana dalam konstruksi pasal 340 itu dalam teori disebut sebagai dolus perinditatus. Dolus perinditatus ia mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang. Dan yang kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Berarti sekali lagi, pembunuhan dan pembunuhan berencana apakah tidak menghendaki motif? Yang mulia, saya kira jawaban saya sudah jelas dan tegas. Mengapa saya memfotokopikan buat yang mulia? Sejarah menjelaskan pasal 340 dalam KUHP di Belanda dalam bukunya Radili. Di sana dijelaskan secara gamblang bahwa pasal 340 KUHP itu tidak membutuhkan motif. Meletakkan motif itu jauh di rumusan delik. Baik, saya lanjutkan. Saudara ahli tadi membahas terkait bagi saja. Pertanyaan saya mengenai alat bukti. Dalam memutus suatu perbuatan pidana, apakah semua alat bukti itu harus ada? Kalau pertanyaan itu, Bu, kita kaitkan dengan biris minimum yang mulia. Dari 5 alat bukti, minimum 2 adalah bukti. Artinya ketika kita kaitkan dengan pasal 183 KUHP, di situ adalah dasar negatif quaternic Bayes teori yang mengatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana jika berdasarkan minimum 2 alat bukti telah menimbulkan keyakinan. Maka tidak mesti kelima-limanya terpenuhi. 2 cukup. Yang penting menimbulkan keyakinan. Baik, saudara ahli. Apakah dalam membuktikan suatu perbuatan pidana dalam menghadirkan keterangan saksi, apakah harus saksi yang melihat langsung? Yang mulia, saksi mata atau witness di dalam teori pembuktian itu dikenal dengan direct evidence atau bukti langsung. Tapi dalam teori juga kita mengenal juga yang namanya circumstantial evidence. Circumstantial evidence itu bukti tidak langsung. Lalu kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dibuktikan apakah itu dari sikunya ataukah keterangan saksi, dari keterangan ahli, dari keterangan terdakwa, kemudian diperoleh petunjuk, maka hakim dapat memutuskan perkara tanpa adanya direct evidence. Demikian. Dari kami cukup yang mulia. Baik, berikutnya saya persilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, langsung saja. Bisakah ahli jelaskan peranan daripada hukum formil dalam rangka meninggalkan hukum material? Baik. Hukum formil dia memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, dia mengundang sifat keresmian. Yang kedua, dia harus tertulis dan jelas. Dan yang ketiga, dia tidak boleh diinterpretasikan selain apa yang tertulis. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dia harus mengandung sifat keresmian? Yang mulia, dimanapun di dunia ini, sedikit banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Oleh orang digeledah, ditangkap, disita, lalu ditahan, itu belum tentu ia dinyatakan bersalah. Karena itu ia mengekang bersifat strict. Itu karakter hukum acara pidana formil untuk menegakkan hukum pidana material. Jadi memang hukum formal itu memang tidak bisa diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis. Nah, kalau hukum acara dilanggar dalam rangka menegakkan hukum material, apakah itu bisa dibenarkan? Ini yang pertanyaan paling bagus. Kalau saya menjawab dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi adalah the process of law. Di dalam the process of law, apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara, maka menyebabkan bukti itu harus di-ignore atau diabaikan. Unfortunately, sayangnya KUHP tidak mengenal itu. KUHP kita itu yang mulia disusun tahun 1970-an sampai 1981. Dia tidak mengikuti kaidah the process of law. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi mengatakan bahwa persidangan itu harus dilaksanakan berproses. Putusan hakim didasarkan demi keadilan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Apakah menurut ahli, soyapiannya, kalaupun tadi dikatakan bahwa tidak tegas diatur mengenai tidak berlakunya legal evidence atau unlawful evidence demi keadilan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa dan dari tersebutnya the process of law, apakah hakim juga bisa menerapkan prinsip yang pertama tadi secara teoritis bahwa kalau ada illegal evidence maupun unlawful evidence itu harus dikesampingkan? Kalau dalam hal itu menurut saya itu sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Karena selama hakim melakukan atas dasar pertimbangan yang logis, maka itu dapat diterima.
Karena itu tadi ahli menjelaskan bahwa secara the process of law itu dipentingkan. Soalnya hak kita tidak mengikuti the process of law, melainkan crime control model. Memang kami juga menyadari itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Yang ingin saya tanyakan adalah pendapat saudara sebagai ahli. Baik, pendapat saya secara pribadi, karena sifat hukum acara pidana tidak boleh dilakukan selain dari apa yang tertulis, maka dia berpegang pada KUHP. Tapi, jika didasarkan demi keadilan, apakah bisa diambil oleh hakim? Persoalan keadilan tidak secara mutatis mutandis harus bertentangan dengan crime control model. Bisa secara persoalan keadilan pun dia sejalan dengan crime control model. Persoalan keadilan pada substansi penegakan hukum, terkadang dia bisa mengikuti the process of law, terkadang juga dia berpegang pada crime control model. Yang ingin ahli katakan bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ketika memutus suatu perkara, itu sama sekali dia tidak ada referensinya dengan crime control model maupun the process of law. Crime control model dan the process model yang pertama kali dikemukakan oleh Packer tahun 1967 dalam bukunya The Limit of Criminal Section. Itu dia mengatakan memberi anatomi terhadap peradilan pidana yang berlaku berdasarkan abstraksi penegakan hukum yang ada di dunia. Sehingga dia membagikan crime control model dan the process model, tetapi dia tidak ada referensinya dengan persoalan keadilan. Keadilan itu tercari-cari yang mulia, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa the process of law itu keadilan bisa tercapai. Baik, bagaimana pendapat saudara mengenai adagium? Lebih bagus membebaskan 1000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Semua hakim dunia menggunakan postulat itu. Mengapa demikian? Hal ini kan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Karena itu memang yang dipentingkan bagi seorang hakim ada 2 hal, integritas dan kapasitas intelektual. Mengapa ada postulat semacam itu dipakai oleh hakim? Karena kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan dia menanggung dosa menghukum orang yang bersalah itu. Namun kalau dia membebaskan orang yang bersalah, maka kalau terjadi segala sesuatu individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Itu memang postulat yang dipakai oleh hakim. Dan itu biasanya memang apabila yang namanya Tien reasonable doubt, keraguan yang ada berada di bawah ambang batas, maka dia akan menggunakan postulat itu. Baik, dari kami cukup ya, Mulia. Baik, penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan penasihat hukum maupun tanggapan dari terdakwa? Kepada ahli dipersilakan untuk mengambil etikat dan data dirinya di penitra, lalu kembali di ruangan yang telah disediakan. Kepada terdakwa silakan kembali ke tengah. Bagaimana penasihat hukum? Apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Cukup ya, Mulia. Baik, oleh karena saksi dari penasihat hukum sudah cukup, maka agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Penitra, apakah ada agenda 7 hari ke depan? Dan ada majelis. Baik, kalau begitu, sidang akan kita lanjutkan pekan depan, tanggal 9 Maret 2023, dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa dari penuntut umum. Mendengarkan keterangan terdakwa jadi penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dan terdakwa masih berstatus tahanan. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.